Soal 4. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Tabel ANOVA yang terlihat tadi akan ditampilkan kembali pada lembar berikutnya. Sedikit tentang analisis soal ini. Perhatikan pernyataan ini. Ada dua variabel kualitatif, yaitu latar belakang tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, yang diperkirakan mempunyai pengaruh perbedaan pada variabel kuantitatif tingkat upah. Pernyataan juga tentang keinginan untuk melihat potensi pengaruh gabungan keduanya terhadap upah. Ini adalah persoalan ANOVA 2 arah dengan pengulangan. Karena adanya pengulangan memungkinkan kita melihat potensi keberadaan interaksi antara dua variabel kualitatif tersebut dalam mempengaruhi variabel kuantitatifnya. Berhubung sangat banyaknya pertanyaan, maka dalam menjawab nanti akan ditampilkan ulang secara utuh pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita jawab. Jawaban 4. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan A, B, dan C. Jawaban pertanyaan A. Asumsi pertama adalah bahwa distribusi dari respons variabelnya adalah normal. Asumsi kedua adalah bahwa berbagai varians dari respons variabelnya adalah seragam. Dan asumsi ketiga, sampel-sampel dari setiap jenis perlakuannya dalam hal ini adalah masing-masing kategori pendidikan dan masing-masing kategori pengalaman kerja adalah independen. Jawaban pertanyaan B. Tentang banyaknya kategori atau pengelompokan pada faktor pendidikan dan pada faktor pengalaman kerja. Soal tidak menyebutkan banyaknya kategori-kategori mereka, namun kita dapat mengetahuinya berdasarkan tabel hasil, yaitu berdasarkan besarnya derajat bebas. Jadi kita panggil, cukup penggalannya saja, tabel hasilnya. Karena derajat bebas adalah R-1 dan C-1, maka berarti nilai-nilai R dan C tersebut adalah sebagai berikut. Kategori pada faktor pendidikan adalah 1/1 sama dengan 2. Kategori pada faktor pengalaman adalah 3+1 sama dengan 4. Jawaban pertanyaan C. Menyusun desain-desain hipotesis untuk pengujian tidak adanya perbedaan upah lintas pendidikan, untuk pengujian tidak adanya perbedaan upah lintas pengalaman kerja, dan tidak adanya interaksi antara faktor pendidikan dan faktor pengalaman kerja. Untuk pengujian tidak adanya perbedaan upah lintas pendidikan, desainnya adalah demikian ini. Karena kategorinya hanya 2, maka kita tidak menggunakan istilah seragam, melainkan apakah keduanya sama atau berbeda. Untuk pengujian tidak adanya perbedaan upah lintas pengalaman, desainnya adalah demikian ini. Karena kategorinya ada 4, maka kita menggunakan istilah keseragaman rata-rata dampak. Dan untuk pengujian keberadaan interaksi, maka demikian ini desainnya. Kita lanjutkan. Jawaban 4. Ini perintah soal D, yaitu mengisi sel-sel yang dikosongkan pada tabel ANOVA ini. Untuk itu disajikan lagi anatomi tabel ANOVA hasil dari Excel. Pengisian sel kosong yang paling mudah adalah dimulai dari sel-sel derajat bebasnya atau DB. DB pada tabel yang harus diisi adalah DB untuk interaksi, yang nilainya adalah perkalian DB terdahulu, sehingga nilainya adalah 3. DB lainnya adalah DB total yang dapat diperoleh dengan menjumlahkan keempat nilai terdahulu, atau dengan formulanya yang N-1, jadi nilainya adalah sebesar 47.
Kemudian kita isi sel-sel di sum of squares. Ada yang mudah, yaitu sum of squares education, karena MS-nya sebesar 75 dan DB education adalah 1, maka SS di situ adalah sebesar 75. Dengan membalik formula MS sebagai SS dibagi DB-nya, sehingga menjadi SS adalah MS dikali DB-nya. Di kolom ini ada satu sel yang masih kosong. Sementara kita tahu bahwa penjumlahan keempat sum of squares yang ada menghasilkan sum of squares total. Jadi dengan menggunakan konsep residu atau sisa, dapat kita peroleh SS error adalah sebesar 47,33. Silahkan Anda periksa penghitungannya. Selanjutnya kita isikan nilai pada sel-sel di kolom MS. Nilainya adalah hasil bagi SS dengan DB-nya. Pertama, MS untuk job experience diperoleh nilainya adalah 43,4167. Kedua, MS interaksi pendidikan dan pengalaman kerja nilainya adalah 2,89. Dan ketiga, MS error adalah sebesar 1,18325. Berikutnya kita isikan sel-sel di kolom statistik uji F. Nilainya adalah rasio dari MS di baris tersebut dengan MS error yang sebesar 1,18325 itu. F uji untuk education adalah sebesar 63,385. F uji untuk experience adalah nilainya sebesar 36,693. Dan F uji untuk interaksi adalah sebesar 2,442. Dan berikutnya adalah sel-sel pada nilai kritis F. Yang diminta adalah untuk tingkat signifikansi 0,05. Untuk nilai kritis F education adalah sebesar 4,085 yang diperoleh dari fungsi Excel yang dimintakan dengan perintah ini. Berikutnya nilai kritis F job experience adalah sebesar 2,839 yang diperoleh dari fungsi Excel yang demikian. Dan terakhir adalah nilai F kritis untuk interaksi yang karena derajat bebas pembilang dan penyebutnya adalah sama seperti F kritis job experience, maka nilainya juga 2,839. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Masih jawaban 4, ini soal E, F, dan G. Melakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk keseragaman rata-rata tingkat upah lintas tingkat pendidikan pada pertanyaan E, keseragaman rata-rata upah lintas pengalaman kerja pada pertanyaan F, dan keberadaan interaksi antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dalam mempengaruhi rata-rata tingkat upah pada pertanyaan G. Jawaban pertanyaan E, F, dan G. Kali ini tidak akan dilakukan secara langkah demi langkah prosedur pengujian, karena memang tidak diminta. Oleh karena itu, jawaban akan dimulai dengan langkah kriteria dalam menolak H0, yaitu apabila statistik uji, dalam hal ini F uji, lebih besar daripada F kritis. Kita panggil hasil ANOVA terdahulu dalam bentuk ringkasannya sebatas yang dibutuhkan, yaitu nilai-nilai F uji dan F kritis. Mari kita jawab satu persatu. Untuk pertanyaan E, uji keseragaman rata-rata upah lintas tingkat pendidikan, kriterianya menjadi tolak H0 bila F ujinya lebih besar daripada 4,085. Dengan nilai statistik uji sebesar 63,385, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Jadi rata-rata upah lintas tingkat pendidikan adalah tidak sama antara kategori 1 dan kategori 2. Uji keseragaman rata-rata upah lintas pengalaman kerja.
Kriterianya menjadi tolak H0 bila F ujinya lebih besar daripada 2,839. Dengan nilai statistik ujinya sebesar 36,693, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Jadi rata-rata upah lintas pengalaman kerja adalah tidak seragam. Uji keberadaan interaksi antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dalam mempengaruhi tingkat upah. Kriterianya menjadi tolak H0 bila F uji lebih besar daripada 2,893. Dengan statistik ujinya yang sebesar 2,442, sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Jadi, tidak ada interaksi antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dalam mempengaruhi tingkat upah. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.